Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي أمر عباده بتعزيره شعائره فإنها من تقوى القلوب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Muslimin sedang jamak Idul Adha yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji besar syukur bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita telah dapat berkumpul di masjid yang sangat mulia ini dengan tujuan untuk melaksanakan sholat Idul Adha, sholat sunat ibadah secara bersama. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam kita sampaikan kepada junjungan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama beliau dalam rumah umatnya dalam kedua doa kepada Allah yang bertemu dengan takwa sebagaimana kita satu juga kita sampaikan salam sejahtera salam kepada keluarga beliau dan sahabat beliau dan seterusnya kepada ulama-ulama baik ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama terdahulu dan ulama-ulama sebagai pewaris beliau. Bapak Ibu sedang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita didatangkan yaitu berupa sejarah penting di mana setiap tahunnya kita melaksanakan yaitu Idul Kurban. Kita menyembelih seekor kambing itu merupakan daripada pantulan ataupun contoh suri tauladan bagi kita untuk melihat yaitu Nabi kita Nabiullah Ismail yang diselisih oleh ayahnya Nabiullah Ibrahim. Maka ya ini menunjukkan kepada kita semua sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna a'tainaka al-kautsar. Kata Allah, sesungguhnya kami berikan nikmat yang baik. Inna a'tainaka al-kautsar.
Sesungguhnya kami diperkuatkan oleh Allah dengan kata-kata ini. Pasti kami berikan kepada akan nikmat. Washolli rabbika wanhar. Maka ketika kamu sudah memperoleh kenikmatan tersebut, maka istiqamahkan oleh, tetapkanlah olehnya untuk melakukan sholat guna tujuan untuk menyembah Tuhan. Wanhar bersiang-sianglah, artinya maka di dalam penafsiran yang lain dikatakan nikmat apa yang Allah berikan kepada kita. Di dalam kitab Tafsir Mazir mengatakan nikmat itu adalah nikmat ma'rifah. Maka modal ma'rifat inilah sehingga ketika Nabi Ibrahim menyembelih anak, yaitu Nabiullah Ismail. Dengan dasar ma'rifat itulah, dengan dasar kecintaan kepada Allah lah, Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail. Kalaulah bukan dengan dasar cinta, kalaulah bukan dengan dasar ma'rifat, sungguh Nabi Ibrahim tidak akan menyembelih anaknya Ismail. Allah menguji Nabi Ibrahim seberapa cinta, seberapa kemakrifatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia rela mengorbankan anak. Artinya bahwa Nabi Ibrahim tidak mau bahwa di dalam hatinya ada cinta selain Allah. Dan itu menyebabkan bisa menghalangi dan bisa memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk dapat menyembelih kekasih, menyembelih kesayangan, untuk menghilangkan hijab-hijab atau hubungan yang menghalang antara hubungan Nabi Ibrahim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya perlu kita paham, untuk kita memperoleh kecintaan, untuk memperoleh kemakrifatan kita kepada Allah, kita harus memahami dulu yang namanya hukum agama. Kita harus tahu apa itu hukum agama, agar paling tidak ketika kita memahami daripada kecintaan kita kepada Allah, ketika kita memahami kemakrifatan itu terhadap Allah, maka kita sudah tahu apa artinya agama, apa itu agama, bagaimana cara untuk menyempurnakannya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa perlu kita ketahui rukun daripada rukun agama adalah pertama iman. Iman yang dimaksud adalah kita mengetahui Allah, mengetahui Rasulnya, apa yang wajib pada Allah dan apa yang wajib pada Rasul, dan apa yang harus pada Allah dan apa yang harus pada Nabi. Itu kita ketahui. Nah, setelah itu kita bukan sekedar mengetahui, tetapi juga kita harus yakin keberadaan Allah dan keberadaan Rasul. Maka sehingga pengaruh yakin inilah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman untuk mengokohkan akidah, iman untuk mengokohkan dan menyempurnakan amal ibadah. Maka sebagaimana dikatakan oleh seorang penanya kepada Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz bin Jabal, apa itu yakin?
Maka Mu'adz bin Jabal menjawab, yakin adalah mengetahui Allah, mengetahui Rasul, mengetahui dan tahu keberadaan Allah dan keberadaan Rasul. Karena yakin inilah sebagai roda, sebagai puncak agar amal ibadah kita diterima oleh Allah. Baik itu amal yang berkaitan kita dengan sholat, ataupun itu puasa, atau itu zakat, atau itu haji, berkurban, bersedekah, berinfak, dan lain sebagainya. Maka kuncinya adalah yakin dan sadar. Maka para ulama-ulama sufi mengatakan bahwa ibadah itu harus dilakukan dengan sadar dan yakin. Sadar dengan makna bahwa kita sadar adalah kita ini hamba Allah. Kita sadar kita ini hamba Allah. Dan sadar bahwa kaum muslimin dan muslimat itu adalah saudara kita. Kita sadar bahwa kita hamba Allah, berarti tentunya seorang hamba tidak ada memiliki apapun pada wujud diri. Tidak ada. Itu seorang hamba. Dia tidak pernah merasakan kehebatan diri. Dia tidak pernah merasakan ada kebagusan diri. Dia tidak pernah merasakan kekuatan diri. Dia tidak pernah merasakan keagungan diri. Dia tidak pernah merasakan kekayaan dan kehebatan diri. Itu seorang hamba. Kita sadar bahwa kita adalah hamba Allah, kaum muslimin dan muslimat itu adalah saudara. Maka pada ketika kita tahu dengan kehambaan kita dan kaum muslimin dan muslimat itu saudara, maka inilah perlunya perjuangan. Kita harus menyampaikan perjuangan agama terhadap kaum muslimin dan muslimat. Tidak oleh sendiri-sendiri. Karena jika itu kita lakukan diri sendiri, maka berlakulah apa disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ketika sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, adakah satu negeri, adakah satu kampung akan diturunkan bala ya Rasulullah, di mana di dalam kampung itu banyak orang yang melakukan ketaatan, dia sholat, dia jamaah, dia puasa, dia haji, dia berzikir, tawajuh, dia berdoa, tahajud di bawah rumah. Ya Rasulullah, masihkah di kampung itu ditimpakan satu musibah atau bencana? Kata Rasulullah, iya, masih Allah berikan bencana, Allah berikan bala di kampung tersebut. Kenapa? Karena mereka tidak memperdulikan saudara-saudara, tidak merasa beban moral bagi saudara atas kelalaian saudara-saudara, tidak menegur kemaksiatan ketika saudaranya melakukan kemaksiatan, tidak memberikan pandangan-pandangan, tidak memberikan kajian-kajian keagamaan kepada saudara-saudara, membiarkan mereka dalam kesesatan, membiarkan mereka dalam kemaksiatan. Ini kata Rasulullah, jika itu masih ada pada kampung kita, pada negeri kita, maka bala dan cobaan musibah bisa Allah berikan pada kampung tersebut. Maka sadar dan yakin dalam kita melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah harus didasari dengan yakin. Maka oleh bertanya kembali kepada Mu'adz bin Jabal, jika seseorang itu melakukan ibadah dengan cara yakin, maka amal ibadahnya baru diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketaatan yang ia lakukan, ubudiyah yang ia lakukan kepada Allah, tapi tidak didasari dengan keyakinan kepada Allah, maka ibadah dan ketaatan akan mengurang, akan berlunturan. Maka sebenarnya kembali bertanya kepada Rasulullah, kepada Mu'adz bin Jabal, yang Mu'adz bin Jabal,
Bagaimana kalau ada seorang pemaksiat, ahli jahat, ahli maksiat, dia melakukan kejahatan, dia melakukan kemaksiatan, tetapi dia yakin kepada Allah. Apakah kejahatannya, kemaksiatannya, dosanya berkurang? Dan sebab dia yakin kepada Allah, kata sebenarnya kepada Mu'adz bin Jabal. Lalu Mu'adz bin Jabal terdiam. Karena oleh sebenarnya jawab kembali, kalau Allah satu amalan ataupun ketaatan yang tidak didasari dengan keyakinan kepada Allah dan dapat mengurangi amal dan ketaatannya itu, maka sungguh ketika ahli maksiat, ahli jahat yakin kepada Allah juga dapat mengurangi kejahatan dan kemaksiatan. Maka Mu'adz bin Jabal menjawab, Anda benar. Pertanyaan dalam hati kita, adakah orang ahli maksiat yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia terus melakukan kemaksiatan? Ternyata ada. Ini terjadi kisah pada zaman Nabi Musa, seorang penjahat, seorang maksiat meninggal dunia dibuang di tersampah. Ternyata itu adalah seorang wali oleh Nabi Musa melaksanakan perbuatan sesuai dengan perbuatan yang seperti biasa kita lakukan. Maka Nabi Musa bertanya, wahai seorang laki-laki, kenapa anda seperti ini? Anda kan orang maksiat, tapi kenapa seperti itu? Maka seorang laki-laki menjawab, saya memang betul ahli maksiat, tetapi sesungguhnya dalam hati kejelasan nafsu saya tidak ingin melakukan kemaksiatan, karena saya tidak mampu melawan musuh-musuh nafsu, tidak mampu melawan hawa nafsu, sehingga saya terjerumus dalam kemaksiatan. Tetapi sesungguhnya saya tahu, yakin bahwa Allah marah, yakin bahwa Allah melihat apa yang saya lakukan, yakin kepada Allah. Jadilah perlunya keyakinan di dalam kita melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ada ketika kita melakukan ketaatan itu tidak yakin kepada Allah, ada. Makanya inilah perlu keimanan. Salah satu bagian daripada rukun agama, iman. Nah, untuk mendapatkan keimanan ini adalah dengan cara tarekat. Tarekat disebut dengan bagaimana supaya hati kita berjalan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman. Tujuannya untuk menumbuhkan keyakinan pada diri kita, agar keimanan kita ini sampai kepada makam hakul yakin. Di dalam kita melakukan ketaatan kepada Allah, di dalam kita melakukan bermuamalah, hubungan sosial sesama kita, jual beli, nikah kawin, berkhidmat, bergotong, bersosial, itu muamalah, agar ada keimanan dan keyakinan pada diri. Maka untuk mendapatkan kesempurnaan iman, agar agama kita dapat sempurna, maka perlu tarekat, yaitu bagaimana supaya hati kita bisa berjalan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ketika melakukan ibadah dan bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ibadah penting. Yang kedua adalah penyempurnaan agama Islam. Islam kita mengamalkan daripada segala perintah Allah dan mengamalkan daripada dan meninggalkan daripada segala apa yang buruk. Maka Islam atau disebut dengan syariat. Syariat bagaimana kita bisa melakukan amal ibadah sesuai syarat dan rukun. Maka di sini perlunya kita belajar. Doa wajib bagi kita. Maka dalam satu kitab diterangkan sebesar-besar dosa, sekian banyaknya dosa yang paling besar
Ada yang terlebih besar di antara dosa-dosa besar. Apa? Yaitu kebodohan. Banyak dosa besar, berzina, mencuri, mabuk-mabukan, narkoba, dan lain sebagainya. Dosa besar, mengurpat, bersangka, membunuh, dosa besar. Tetapi dosa besar yang terlebih besar adalah kebodohan. Dan meninggalkan kebodohan itu kepada keturunan anaknya, istri. Seorang ayah wafat, meninggal dunia, tapi meninggalkan kebodohan kepada istri dan anak. Apa maksud kebodohan? Tidak tahu dengan agama, tidak tahu dengan bagaimana hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum Islam, bersuci, bagaimana bersolat yang benar, berwudu yang benar, bersuci yang benar, bagaimana cara mandi wajib yang benar. Itu anak tidak tahu, seorang diri tidak tahu. Apa itu yang berkaitan dengan hubungan ketauhidan kepada Allah, sifat-sifat Allah. Maka oleh seorang ulama yang kita Al Rafiq mengatakan, sekian banyak dosa-dosa besar adalah kebodohan. Kebodohan yang paling besar adalah bodoh tidak tahu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tahu dengan Allah. Kita tidak mengetahui apa itu sifat Allah. Maka istilah pentingnya dan dituntut bagi kita untuk melaksanakan fardu ain, wajib. Kalau kita belajar, datangkan seorang ustaz, seorang guru belajar bodoh di masjid. Bagaimana cara memahami hukum fikih? Kenapa? Karena kalau ini kita biarkan, maka mempengaruhi pada kehidupan kita, yaitu nikmat istirahat. Kita tidak belajar, kita tidak melakukan fardu ain yang berkaitan dengan hukum syarak, yang berkaitan dengan akidah, dan juga yang berkaitan dengan ma'rifatullah, hakikat kita kepada Allah. Maka apa yang ada pada diri kita, apa yang ada sekitar itu merupakan istirahat, adalah sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Allah benci apa yang ada pada diri. Maka itu adalah azab, itu adalah malapetaka. Maka oleh sebab itu dituntut bagi kita untuk melaksanakan. Jangan kita biarkan diri kita dalam kebodohan. Jangan kita biarkan anak kita di dalam kebodohan. Maka sampaikan dan berikan anak-anak ini kepada tempat pengajian. Jangan ada berprinsip pada diri kita, yaitu ketika kita sudah melunasi hak-hak kewajiban kita terhadap anak, mengantarkannya untuk belajar, mengantarkannya untuk mengaji, tapi kita sendiri juga tidak melakukan pengajian, tidak untuk belajar. Jangan kita kira kewajiban itu sudah lunas dan tercukupi ketika kita mengantarkan anak kita belajar. Tidak. Kitanya, diri kita itu wajib benar, agar supaya kita tahu apa itu hukum syariat. Kita tahu bagaimana membayar zakat yang sempurna. Kita tahu bagaimana ibadah yang sempurna. Bagaimana cara takbir yang baik. Jadi sedikit kami sampaikan secara hukum. Dengan saya lihat pembangunan masjid sudah mulai
dilakukan. Secara hukum, kalau memang ada jamaah di luar, seharusnya jendela itu dibuka, dijebolkan. Kalau tidak, maka jamaah berada di pintu tengah, tidak boleh di depan. Kenapa? Karena berhijab dari jendela. Jadi pun kita adakan boleh berhijab, tetapi jendela harus dibuka untuk supaya baik. Tapi walaupun demikian, itu bukanlah satu bagi saya adalah keozoran. Kami perlu itu memahami hukum syariat agar benar dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketiga, untuk kesempurnaan dalam kita beragama perlunya ihsan. Ihsan adalah agar bagaimana supaya dalam kita melakukan ketaatan kepada Allah agar dapat merasakan keberadaan Allah tertancap, terpatri di dalam batin, nampak dan terasa, yakin betul menjadi Allah ada di dalam diri kita, sehingga Allah selalu memeriksa kita, sehingga Allah melihat kita, sehingga Allah mempedulikan kita, Allah pantau gerak kita, Allah lihat bagaimana hubungan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ihsan ini adalah puncak. Ihsan ini adalah puncaknya tauhid, agar kesempurnaan agama kita, agar kita ini betul-betul hamba yang benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa perlunya ihsan? Kalau kita tidak berihsan, maka sesungguhnya kita ketika melakukan amal ibadah, ketika kita bermuamalah, maka kita berserta ibadah, bukan bersama-sama. Ketika kita berserta ibadah, maka kita terhijab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terhijab? Terlihat kesungguhan diri kita di dalam melakukan ibadah, terlihat kehebatan diri kita dalam melakukan ibadah, terlihat kekuatan ada daya dari upaya kita dalam melakukan ibadah. Sesungguhnya kita adalah orang yang terhijab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika terhijab, kita jauh dari Allah. Dalam salat saja kita jauh dengan Allah, apalagi di luar sana. Maka dalam salat perlu agar bisa kita merasakan keberadaan Allah di dalam hati. Kita bukan sekedar tahu dengan Allah, tetapi kita juga harus dapat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar tahu. Kalau sekedar tahu, maka keimanan kita belum kokoh dan kuat. Tetapi bagaimana upaya kita agar kita bisa juga dekat dengan Allah. Pada ketika seorang hamba sudah dekat kepada Allah, maka kata Allah, belum dihajatkan oleh hamba, maka apa yang dihajatkan itu sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum si hamba berhajat, maka semua kebutuhannya, hajatnya sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita memahami tiga rukun ini sempurna dalam beragama, sehingga tidak mudah tergoda oleh godaan syaitan. Amin ya rabbal alamin.